Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Wulan. Selamat siang. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah juga sehat-sehat Bu. Ya. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini saya selaku supervisor ini akan mensupervisi Bu Wulan terkait dengan coaching yang akan Bu Wulan lakukan pada Bu Mida. Tapi sebelum supervisi ini dilakukan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Wulan. Oke, yang pertama terkait dengan supervisor yang akan dilakukan sama Bu Wulan. Ini kompetensi coaching apa yang Bu Wulan inginkan dalam pengembangan coaching ini? Rencananya yang akan saya kembangkan adalah pertama memberikan perhatian secara penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Oke, baik. Ada hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu. Baik, dari pertanyaan berikutnya, kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifik oleh Bu Wulan terkait dengan kegiatan coaching yang akan dilakukan ini apa? Saya ingin mendengarkan dengan aktif, karena dengan mendengarkan secara aktif, saya yakin kita akan melakukan proses coaching itu dengan fokus lagi, sehingga dari fokus itu nanti saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Oke, baik. Kemudian indikator ketercapaian pada tujuan pengembangan yang diinginkan itu sudah ditetapkan bulan atau belum? Sudah. Untuk ketercapaiannya apa bulan? Saya ingin ketika nanti kita melakukan kegiatan coaching, coach saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ia temui saat ini, atau paling tidak coach saya dapat menemukan langkah-langkah untuk dapat mengatasi masalah yang sedang ia hadapi saat ini. Baik, berarti nanti solusi yang dihadirkan itu berasal dari coachingnya sendiri gitu. Iya. Baik, terima kasih Bulan. Jadi sementara untuk observasi ini dan sekaligus saya mohon izin pada Bulan bahwa nanti dalam proses coachingnya saya mohon izin untuk hadir di sana. Baik. Ya. Saya kira itu saja Bulan. Terima kasih atas waktunya. Nanti saya mohon izin untuk hadir di coachingnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vida, Mbak Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Vida? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dengar-dengar kemarin Bu Vida mencari saya, ada hal yang ingin disampaikan ya Bu Vida ya? Iya, saya ingin berdiskusi bersama Ibu Wulan. Baik, nah untuk sesi diskusi kita pada siang hari ini tidak apa-apa ya Bu ya, kita ditemani oleh Pak Anda. Ya, apa Anda? Ya, mohon maaf Bu Wulan dan Bu Vida, mohon izin untuk hadir dalam kegiatan super coaching ini. Terkait dengan supervisi nanti saya hanya memantau saja jalannya coaching yang dilakukan oleh Bu Wulan terhadap Bu Vida. Terima kasih Pak. Ya, mau silakan dilanjutkan Bu Wulan. Ya, baik Bapak. Nah, Vida, apa sih yang sebetulnya ini disampaikan kepada saya ini? Begini Bu, jadi kan saya ngajar di kelas 5 ya Bu. Saya itu merasa setiap pembelajaran IPAS itu ya, anak-anak saya itu selalu kurang tertarik, kurang berminat gitu ketika kegiatan pembelajaran khususnya pada materi IPAS gitu. Oke, permasalahannya adalah di mana peserta didik itu merasa kurang tertarik dengan pelajaran IPAS ya Bu ya. Nah, ketika Bu Vida mengetahui hal tersebut, bagaimana perasaan Bu Vida? Perasaan saya itu sedih karena ya gimana kita kan pengennya anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik sehingga tujuan pembelajaran juga dapat tercapai dengan maksimal, tapi faktanya anak-anak itu ketika mengikuti pembelajaran kurang termotivasi, kurang tertarik seperti itu Bu. Nah, oke. Nah, untuk pertemuan kita hari ini berarti
tentang permasalahan yang Bu Vida sampaikan tadi ya. Nah, tujuannya untuk apa Bu nanti? Setelah saya berdiskusi dengan Bu Ulan pada hari ini, saya itu berharap mendapatkan solusi dari apa yang menjadi permasalahan saya, yaitu bagaimana sih nantinya anak-anak itu bisa aktif mengikuti pembelajaran khususnya pada mata pelajaran. Baik. Nah, menurut Bu Vida, di level berapakah posisi anak-anak saat ini berkaitan dengan ketertarikan anak-anak terhadap pembelajaran IPAS? Menurut saya, untuk ketertarikan anak pada pembelajaran IPAS itu masih berada di level 6. Level 6 ya? Iya. Lalu, usaha apa yang ingin Ibu lakukan untuk bisa meningkatkan ketertarikan anak terhadap pembelajaran IPAS? Kalau usaha yang ingin saya lakukan itu, saya ingin bagaimana caranya anak-anak itu bisa aktif dengan menerapkan beberapa metode atau beberapa modul pembelajaran, sehingga ketika proses pembelajaran IPAS itu mereka asik, mereka senang gitu. Jadi saya ingin menerapkan modul pembelajaran yang asik, yang menyenangkan ketika di kelas dan mata pelajaran IPAS. Ini sebenarnya terlihat seru sekali ya Bu Vida ya. Nah, sudah punya bayangan belum rencananya mau memberikan modul pembelajaran seperti apa atau media pembelajaran seperti apa? Kalau rencana saya itu ingin itu tadi menerapkan modul pembelajaran yang bervariasi ya Bu. Mungkin sekarang modul pembelajarannya berkelompok, terus besok misalnya bercerita, terus bisa pakai jigsaw, bisa pakai yang lainnya gitu. Nanti saya juga akan belajar modul-modul pembelajaran apa saja yang bisa digunakan untuk mata pelajaran seperti itu Bu. Baik, kemudian kira-kira ketika nanti mau memberikan sebuah permainan ya, kemudian video pembelajaran, metode pembelajaran itu bisa Ibu Vida lakukan di saat apa Ibu? Ya, jadi tadi selain dengan menggunakan modal dan metode pembelajaran yang bervariasi, menciptakan pembelajaran yang asik yang menyenangkan, saya juga akan menggunakan video pembelajaran gitu, terus juga akan membuat bahan tayang dengan menggunakan Canva. Nah, terus itu digunakan itu sesuai dengan materinya. Jadi saya melihat materinya IPAS misalnya, kalau IPAS itu terkait dengan sistem peredaran darah, nanti saya akan menggunakan video, terus nanti mungkin mereka akan berdiskusi kelompok, terus juga melakukan permainan untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman mereka terhadap materi pelajaran yang baru saja dipelajari. Baik, nah dari apa yang Ibu sampaikan tadi, mulai dari membuat permainan, kemudian video pembelajaran, perlu tidak sih adanya persiapan sebelum Ibu mengajar di kelas terkait dengan hal tersebut? Pastinya perlu ya Bu. Sebelumnya saya membuat modul pembelajaran terkait dengan untuk materi misalnya pada minggu ini materinya tentang misalnya tadi sistem peredaran darah. Berarti sistem peredaran darah itu model atau metode pembelajarannya yang cocok seperti apa, terus medianya yang akan saya gunakan seperti apa, permainannya seperti apa gitu. Jadi saya harus merancang pembelajarannya itu dengan matang supaya ketika saya eksekusi di kelas itu nanti bisa berjalan dengan baik dan maksimal seperti itu. Baik, nah itu tadi bentuk usaha yang beragam ya Bu ya, sudah yang rencananya akan dilakukan oleh Bu Vida. Nah, kira-kira dari yang sudah yang akan Ibu rancang tadi, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Vida untuk bisa meraih tujuan yang Bu Vida harapkan? Yang bisa membantu saya itu rekan kerja saya. Jadi saya akan minta bantuan kepada rekan kerja saya namanya Pak Heru dan juga Bu Esti. Dia itu ahli sekali dalam bidang IT. Jadi mungkin saya akan minta untuk mengajari gimana sih cara membuat bahan tayang di Canva yang menarik itu seperti apa. Terus kalau Bu Esti itu juga pintar sekali dan dia itu membuat video. Jadi mungkin saya akan belajar juga bagaimana cara membuat video pembelajaran. Mungkin kan kalau misalnya saya download di YouTube tuh banyak, tapi kalau saya buat sendiri mungkin anak-anak lebih tertarik. Oh itu yang di YouTube itu guru saya loh. Jadi mungkin pembelajaran juga lebih anak-anak lebih tertarik. Iya ya. Nah, kayaknya apa yang disebutkan Bu Vida itu sudah tergambar dalam benak saya bahwa nanti anak-anak bisa tertarik dari apa yang sudah Bu Vida lakukan gitu ya. Kemudian dari apa yang akan Bu Vida lakukan pasti akan timbul sebuah konsekuensi nih. Nah, kira-kira konsekuensinya apa Bu Vida? Konsekuensinya itu bahwa
saya mau tidak mau itu tetap harus meluangkan waktu untuk, kalau yang tadinya kan saya hanya berceramah, saya mungkin minta anak-anak untuk berkelompok dan mengerjakan soal seperti itu ya, tapi sekarang karena saya harus menerapkan model dan metode pembelajaran yang bervariasi, terus saya juga harus menyiapkan media, saya harus membuat bantalnya gitu, jadi mau tidak mau saya harus meluangkan waktu untuk membuat hal tersebut seperti itu. Jadi sebelumnya saya harus mempersiapkan dengan matang-matang gitu. Oke, karena dengan persiapan matang tentunya tujuannya akan sampai begitu ya Bu ya. Oke, nah kemudian komitmen yang Bu Fida butuhkan untuk bisa menjalankan rencana ini. Komitmen pastinya saya akan terus belajar dan juga saya akan menerapkan secara konsisten, secara terus menerus. Mungkin untuk yang pertama, kedua, ketiga mungkin kegiatannya juga belum berjalan secara maksimal karena masih awal ya, tapi ketika saya mau konsisten, saya mau menerapkan modul pembelajaran bervariasi, saya juga nantinya mau menggunakan media pembelajaran dan juga video pembelajaran yang sesuai dengan materi, itu kan nanti anak lama-kelamaan itu juga pasti akan tertarik mengikuti pembelajaran dan juga tujuan dari pembelajaran yang sedang dipelajari itu juga bisa berjalan dengan baik. Oke, nah dari yang kita sudah obrolkan tadi, ternyata Bu Fida sudah menemukan sebuah solusi ya dari masalah yang tadi menurut Bu Fida, kenapa sih anak-anak di kelas saya kok tidak tertarik belajar tentang IPA gitu ya. Nah sampai saat ini apakah Bu Fida sudah merasakan menemukan solusi ya dari permasalahan Bu Fida tadi? Alhamdulillah dengan hari ini ngobrol dengan Bu Wulan, didampingi dengan Pak Andang, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya terkait dengan murid saya itu tidak fokus atau kurang tertarik mengikuti pembelajaran, yaitu dengan saya harus menerapkan beberapa model dan metode pembelajaran, serta saya akan menggunakan bantaian dan juga media serta video pembelajaran yang akan saya sesuaikan dengan materi yang sedang dipelajari. Nah, kemudian yang saya tanyakan adalah bagaimana perasaan Bu Fida saat ini ketika sudah menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Alhamdulillah, saya merasa senang sekali, ternyata setelah berdiskusi saya jadi punya solusi. Oh iya, ternyata masalah anak itu tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, ternyata saya bisa dengan berdiskusi dengan Bu Wulan bisa mendapatkan solusinya, yaitu tadi terkait dengan nanti menggunakan model dan metode pembelajaran dengan menggunakan media dan juga video seperti itu. Ya, baik. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Bu Fida sampaikan kepada saya? Saya rasa cukup untuk diskusi hari ini, alhamdulillah sudah cukup. Oke, baik. Nah, tadi dari apa yang Ibu sampaikan, saya nih semoga Bu Fida dapat diberikan kelancaran Ibu ya ketika nanti akan mempraktikkan pembelajaran yang sudah Ibu rancang pada siang hari ini, kemudian tujuannya juga tercapai. Nanti jangan lupa kita agendakan lagi kapan kita akan bertemu untuk menceritakan keberhasilan Ibu di dalam kelas. Kira-kira kapan Ibu Fida nih kita bisa ketemu lagi? Oh ya, nanti saya langsung akan merencanakan pembelajaran yang sudah kita diskusikan tadi, terus nanti pasti saya akan bercerita terkait bagaimana hasilnya setelah saya menerapkan seperti apa yang sudah kita diskusikan tadi. Baik, saya tunggu ya Bu Fida ya. Oke, saya tunggu, semoga berhasil. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bu Fida. Semoga lancar dan sukses ya Bu Fida. Amin. Terima kasih atas waktunya Bu Wulan yang sudah bersedia mendengarkan keluh kesah dari pembelajaran yang di kelas saya. Terima kasih Pak Andang sudah mau menemani pada siang hari ini. Assalamualaikum Bu Wulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah supervisi sudah berjalan dengan lancar dan aktivitas coaching yang dilakukan oleh Bu Wulan ini juga sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur peta ya, yang sudah direncanakan baik. Dari hasil coaching yang dilakukan oleh Bu Wulan terhadap Bu Fida, ini perasaan yang Bu Wulan rasakan setelah melakukan coaching ini gimana Bu? Alhamdulillah sekali Pak, perasaan saya merasa senang karena tadi dari kegiatan coaching tadi, coaching saya menemukan solusi dari permasalahan yang
ya Adobe saat ini. Kemudian ketika di sesi coaching berjalan, saya rasa kegiatan tadi berjalan dengan lancar. Kemudian coach juga dapat menjawab pertanyaan saya dengan sangat baik. Oke, baik ya. Dari kompetensi terkait tentang coaching yang telah dilakukan bulan ini, kira-kira kompetensi apa yang masih perlu ditingkatkan untuk kegiatan coaching berikutnya? Baik, yang ingin saya tingkatkan adalah kemampuan dalam mendengarkan secara aktif. Itu akan terus saya tingkatkan. Saya akan belajar lagi agar kedepannya ketika saya melakukan kegiatan coaching lagi itu dapat jauh lebih baik lagi. Terima kasih Bu Noni. Tadi dari supervisor saya juga mencoba mencatat beberapa hal yang saya temukan. Yang pertama dari aktivitas coaching yang dilakukan oleh Bu Wulan ini sudah memenuhi untuk alur-titannya sudah ada. Bu Wulan juga sudah menanyakan tujuan dari Bu Vida, coaching terhadap coaching dari Bu Wulan tadi sudah disampaikan juga. Kemudian mengidentifikasi juga sudah dilakukan oleh Bu Wulan dengan menyampaikan beberapa pertanyaan yang berbobot tadi. Kemudian yang perlu saya garis bawahi, Bu Wulan tadi juga sudah ada penekanan terkait dengan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh coachingnya atau Bu Vida ini setelah melakukan coaching ini aksinya apa gitu, kemudian ada Bu Wulan juga menyampaikan besok ditunggu untuk bertemu di sesi berikutnya menceritakan terkait dengan keberhasilan penerapan di pembelajaran gitu. Baik, saya kira itu Bu Wulan. Atau Bu Wulan mau menyampaikan? Ya. Dan cukup saya kira hasil supervisi untuk kegiatan coaching kali ini itu sudah selesai bulan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dengan menghadirkan solusi yang berasal dari coachingnya itu sendiri. Baik, sekiranya itu bulan, terima kasih telah diberikan kesempatan untuk hadir di dalam kegiatan coaching yang dilakukan oleh bulan. Ya, saya kira itu bulan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih bulan.